Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Perkenalkan, nama saya Siti Munawaroh dan juga ada rekan-rekan saya, Mbak Evi Sopiani dan juga Siti Izzatul Maula. Kami mahasiswa perguruan tinggi Institut Bunga Bangsa Cirebon, program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4 kelas B. Baik, pada kesempatan kali ini kami sebagai kelompok 3 akan memaparkan tentang metode-metode perkembangan fisik motorik anak usia dini menurut Harlock. Ada 3 metode menurut Harlock yang dapat digunakan oleh orang tua ataupun pendidik untuk menstimulasi perkembangan fisik motorik anak usia dini. Yang pertama yaitu metode trial and error learning. Yang kedua yaitu metode imitation dan yang ketiga yaitu metode training. Baik, untuk metode yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mbak Evi Sofiani, yaitu akan menjelaskan tentang metode trial and error learning. Nah, baik, silakan Mbak Evi Sofiani. Baik, terima kasih Mbak Siti Munawaroh. Saya akan menjelaskan sedikit tentang metode trial and error learning. Nah, metode ini yang umum atau biasa yang kita ketahui adalah tentang perkembangan fisik motorik anak. Nah, metode ini adalah metode pembelajaran yaitu mencoba kesalahan. Nah, metode kesalahan tidak memiliki pembimbing dan model untuk menirukan, maka anak biasanya akan melakukan gerakan yang random. Nah, hasil ini biasanya akan menghasilkan keterampilan di bawah kapasitas anak itu sendiri. Nah, perlu kita ketahui juga sebelumnya, bukan hal baru juga bahwasanya anak-anak adalah seorang peniru yang ulung. Ketika anak menginjak usia 1 tahun, dia memiliki kecenderungan sudah mulai memiliki kecenderungan gitu, yaitu mengamati, mencermati dan meniru dari segala hal yang dia lihat. Nah, adapun tentang metode trial and learning ini, contohnya salah satunya bisa dengan yaitu self feeding. Nah, padahal kita sehari-hari sering melakukan itu ya dengan anak-anak, yaitu mencoba belajar makan sendiri. Nah, itu juga sudah termasuk dalam kategori metode trial and learning, yaitu tentang pengembangan fisik motorik anaknya. Bagaimana caranya? Makan sendiri. Nah, biarkan anak memegang makanannya sendiri ataupun memegang sendok yang dia mau makan. Nah, bisa juga seperti itu. Biarkan aja gitu. Selain itu juga ada contoh yaitu block building, yaitu tentang menumpuk benda atau membangun dari balok. Nah, biasanya anak-anak usia golden age itu anak usia 1 tahun sampai 5 tahun bahkan sampai 8 tahun anak masih suka yang namanya numpuk-numpuk suatu benda atau numpuk-numpuk balok. Nah, biarkan imajinasinya berkembang dengan bermain balok seperti itu. Biasanya anak kan akan berimajinasi, dia akan membangun bangunan apa. Nah, biarkan anak berkembang dengan sendirinya. Tanpa kita sadari, kita sedang menstimulasi perkembangan fisik motorik anaknya. Selain block building juga ada yang namanya self dressing, yaitu memakai baju sendiri. Bagaimana caranya memakai baju sendiri? Baik, terima kasih Mbak Evi Sofiani. Kemudian untuk metode yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Siti Izzatul Maula. Silakan Siti Izzatul Maula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan metode perkembangan fisik anak usia dini, yaitu metode imitation atau meniru. Pembelajaran melalui meniru dan observasi model biasanya lebih cepat prosesnya dibanding dengan metode trial and error learning. Model di sini kita bisa menggunakan orang tua, orang dewasa, teman sebaya, ataupun orang-orang di sekitarnya. Tetapi biasanya dalam proses meniru,
maka anak akan benar-benar sama seperti model. Contohnya ketika model kurang baik dalam berenang, maka anak pun akan menirukannya atau akan sama-sama kurang baik dalam berenang. Anak mulai meniru sejak lahir, dimulai dari meniru ekspresi wajah. Ketika kita tersenyum, maka anak akan ikut tersenyum. Ketika kita tertawa, maka anak akan ikut tertawa. Ketika kita cemberut, maka anak akan ikut cemberut, dan sebagainya. Saat usia anak bertambah, sifat meniru itu masih akan terus berlanjut. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, tanpa disadari akan ditiru oleh si kecil. Anak belajar dari apa yang ia lihat dan apa yang ia dengar. Adapun beberapa upaya yang bisa kita lakukan dalam metode imitation atau meniru ini diantaranya yaitu menjadi model yang baik. Seorang anak sudah pasti memerlukan model ataupun tiruan yang baik. Karena ketika kita baik, maka anak pun akan baik. Karena anak belajar dari apa yang ia lihat dan apa yang ia dengar. Ketika ia melihat sesuatu yang kurang baik, maka ia pun akan menirunya. Ketika ia mendengar sesuatu yang kurang baik, ia tetap akan menirunya. Karena apa? Karena anak kecil itu masih belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang buruk ataupun tidak benar. Maka disitulah pentingnya peran orang tua ataupun guru ataupun keluarga dalam bersikap baik, dalam bersikap sopan santun dan berkata-kata yang baik di depan si kecil. Contohnya adalah ketika kita mengajarkan makan yang baik kepada anak. Biasanya anak kecil itu terkadang salah dalam menyuap nasi. Kadang ada yang masih belum mengerti. Seharusnya makan itu menggunakan tangan kanan, tetapi ada beberapa anak yang masih belum mengerti dan makan menggunakan tangan kiri. Hal itulah yang perlu diperbaiki dan perlu kita kasih contoh. Karena ketika kita memberikan contoh yang baik kepada si kecil, itu akan mempermudah diri kita dalam memperbaiki apa yang ia lakukan, namun hal itu salah. Kemudian, dalam cara mengunyah makanan, terkadang ada beberapa anak yang mengunyah terlalu cepat atau mengecap atau berbunyi. Karena yang kita ketahui, adab dalam makan adalah mengunyah dengan pelan, mengunyah dengan baik dan benar. Ketika kita terbiasa melakukan hal tersebut, maka si kecil pun akan menirunya. Sebaliknya, ketika kita terbiasa dengan makan menggunakan tangan yang kurang baik, tangan yang salah, kemudian mengunyah terlalu terburu-buru, atau mengunyah terlalu berisik, itu akan ditiru oleh si kecil. Makanya, sangatlah penting untuk orang tua, untuk keluarga, ataupun guru bersikap dan berkata yang baik di hadapan si kecil. Kemudian, upaya yang kedua yaitu memberikan bimbingan. Bimbingan sudah pasti sangat penting bagi si kecil, karena tanpa bimbingan, tanpa arahan, ia akan terus melakukan kesalahan yang ia perbuat. Contohnya adalah dalam belajar menulis. Banyak anak yang saya temui di sekolah, ketika saya mengajarkan, misalnya membuat huruf A, tapi banyak anak yang tidak bisa, banyak anak yang salah, kadang tulisannya tidak sesuai. Disitulah pentingnya bimbingan, pentingnya arahan untuk memperbaiki kesalahan si kecil. Karena jika kita tidak memperbaikinya sejak awal, maka seterusnya ia akan melakukan hal tersebut. Atau bisa juga contohnya dalam berpakaian. Hal yang baik adalah tangan kanan terlebih dahulu ketika kita berpakaian. Namun ketika si kecil berpakaian dan ia memasukkan tangan kiri terlebih dahulu, itu kurang baik. Maka di situ pentingnya bimbingan, pentingnya arahan yang harus kita berikan kepada si kecil.
karena bimbingan dan arahan sangatlah membantu dia untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Akan menjadi sesuatu yang penting untuk dia menghindari hal-hal yang salah, hal-hal yang kurang baik dalam hidupnya. Kemudian, upaya yang ketiga adalah memberikan motivasi. Motivasi juga tidak kalah penting dari pentingnya seorang model yang baik dan juga bimbingan dari orang tua, keluarga maupun guru. Biasanya motivasi ini timbul dari kepuasan diri anak sendiri. Ketika ia telah berhasil melakukan sesuatu, maka ia akan merasa bangga. Dan itu akan menjadi motivasi tersendiri untuk dia agar ia terus melakukan hal tersebut. Motivasi juga bisa anak dapatkan dari luar. Bisa dari orang tua, dari keluarga, dari orang-orang sekitar, maupun dari guru. Karena hal itu sangat penting untuk memberikan semangat dalam diri anak, akan sangat penting dalam pengembangan kreativitas anak, pengembangan bakat dan minat anak. Misalnya, ketika anak berolahraga, atau ketika kita melakukan suatu permainan di rumah untuk memasukkan bola ke dalam keranjang. Kemudian si anak tersebut tidak bisa-bisa. Kita bisa memberikan motivasi kepadanya bahwa ia pasti bisa. Kita bisa memberikan contoh terlebih dahulu, kita bisa memberikan semangat yang kemudian sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, anak akan bisa melempar dengan baik dan benar. Intinya, motivasi memang sangat penting agar anak tidak pesimis, agar anak lebih percaya diri, agar anak lebih yakin pada apa yang ada dalam diri ia, lebih yakin terhadap bakat dan minat yang ia miliki. Dengan begitu, maka perkembangan fisik dan motorik anak akan baik, akan berkembang dengan bagus, akan berkembang dengan baik. Begitupun sebaliknya, ketika anak tidak memiliki motivasi sedikit pun, maka ia akan berpikir, saya ini bisa apa? Kenapa saya nggak bisa seperti yang lain? Nah, ia akan merasa merendah, ia akan merasa bahwa dirinya itu tidak bisa apa-apa. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin hanya sekian yang dapat saya paparkan atau saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah dan ada beberapa yang kurang. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Siti Izzatul Maula. Kemudian untuk metode yang ketiga akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang metode training atau latihan. Nah, belajar melalui latihan dan bimbingan yang baik akan melatih keterampilan anak dengan baik dan tepat. Contohnya seperti berenang. Nah, berenang ini sangat baik untuk melatih keterampilan fisik motorik anak. Akan tetapi, berenang ini memerlukan latihan dan bimbingan yang baik. Maka dari itu, perlunya metode training. Kemudian contoh yang kedua yaitu menangkap dan melempar bola. Nah, menangkap dan melempar bola ini membutuhkan koordinasi yang baik dari semua gerakan tubuh anak. Nah, bukan hanya koordinasi mata dan tangan, akan tetapi seluruh gerakan tubuh anak ini perlu dikoordinasi untuk keseimbangan. Maka dari itu, menangkap dan melempar bola ini memerlukan bimbingan dan latihan yang baik dan tepat. Kemudian contoh yang ketiga yaitu bermain sepeda, mau bersepeda roda 2 ataupun bersepeda roda 3. Nah, bermain sepeda ini sangat baik untuk melatih keterampilan fisik motorik anak usia dini. Akan tetapi, bermain sepeda ini memerlukan latihan dan bimbingan yang baik dan tepat agar tidak terjadi kesalahan gerakan ataupun kebiasaan buruk. Baik, demikian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.